Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita kembali lagi pada kesempatan ini mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian yang terkasih, Injil Yohanes yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita peristiwa penampakan Tuhan kepada Maria Magdalena. Peristiwa penampakan Tuhan itu terjadi pasca kebangkitan, atau setelah Yesus mengalami kebangkitan, atau mungkin juga bisa dipahami bahwa Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena ketika Maria Magdalena mengunjungi kubur Yesus dan kubur itu kosong. Tetapi bukan kosong karena kubur itu mayat Yesus diambil orang, tetapi lebih daripada itu karena Yesus sudah mengalami kebangkitan. Tentu pertanyaan kita, apakah peristiwa kebangkitan Yesus itu perlu dipertegas kembali kepada para muridnya, agar para muridnya itu bisa percaya dengan teguh bahwa Yesus itu sudah bangkit? Kalau kita memahami lebih dalam, jawabannya perlu. Kenapa perlu? Tentu kata-kata Yesus sebelum para murid itu, sebelum Yesus wafat, bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Dan untuk menjelaskan hal itu, atau untuk membuktikan hal itu, Tuhan perlu menyatakan bukti bahwa Yesus itu, atau Yesus itu sendiri telah mengalami kebangkitan. Dan pada hari ini Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tentu ini merupakan salah satu bukti yang setidaknya memberikan gambaran kepada para murid nantinya, atau Maria Magdalena khususnya, akan Yesus yang sudah bangkit. Dia tidak diambil orang, dia tidak dicuri orang, tetapi memang dia sungguh-sungguh telah bangkit. Dengan demikian, penampakan yang dilakukan Yesus itu mempunyai kekuatan untuk membangkitkan keyakinan yang teguh dari dalam diri para rasul. Maria Magdalena tentunya
akan Yesus yang sudah bangkit atau akan peristiwa kebangkitan yang dialami oleh Yesus. Nanti mungkin bacaan-bacaan berikutnya atau bacaan-bacaan hari-hari ke depan kita akan mendengarkan bagaimana para penginjil mengedepankan peristiwa penampakan Tuhan kepada para muridnya. Oleh karena itu, penampakan bukanlah sesuatu yang ditampilkan begitu saja oleh para penginjil, khususnya Injil Yohanes pada hari ini, tetapi mempunyai suatu tujuan agar para rasul itu tidak terus berada dalam ketakutan dan kebimbangan, tetapi mereka mulai melangkahkan diri mereka atau melangkahkan keyakinan mereka yang teguh kepada Yesus untuk diberitakan kepada semua orang, atau untuk membuktikan kepada semua orang bahwa Yesus itu telah mengalami kebangkitan. Dan memang kalau kita berbicara lebih jauh, pasca peristiwa Pentakosta atau setelah para rasul menerima Roh Kudus dalam pesta Pentakosta yang kita rayakan, saat seperti itulah para murid itu mengalami kekuatan, mengalami keberanian untuk keluar dari kekungan ketakutan yang mereka alami. Dan apa yang mereka wartakan? Yang mereka wartakan itu adalah tentang Tuhan yang sudah bangkit. Jadi awal mula para murid itu mewartakan tentang Yesus bukan soal kelahirannya, bukan soal Bunda Maria, atau bukan soal peristiwa-peristiwa yang lain di luar Yesus, tetapi lebih pada peristiwa kebangkitan Yesus. Atau mereka mewartakan bahwa Tuhan Yesus yang kamu bunuh, yang kamu salibkan itu sudah mengalami kebangkitan, dan kami adalah saksinya. Nah, tentu pernyataan-pernyataan itu keluar setelah mereka di suatu sisi sudah mengalami beberapa kali penampakan Yesus kepada mereka, dan juga itu diperteguh ketika Yesus mengutus Roh Kudus atas mereka masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, pada hari ini Penginjil Yohanes menampilkan kepada kita tentang penampakan diri Yesus, atau Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Itu pertama-tama memang tujuannya untuk pelan-pelan membuka ruang pikiran yang gelap para rasul, dan juga ruang ketakutan para rasul, lalu ruang kebimbangan dan keraguan para rasul akan Yesus yang memang sudah bangkit, atau akan akan kegoyangan mereka. Jadi penampakan itu memperteguh mereka untuk tidak selalu terjun, atau untuk tidak selalu berada di dalam perasaan-perasaan takut, prasangka-prasangka seperti itu. Tetapi sekaligus di situ mengangkat iman mereka atau meneguhkan iman mereka untuk tidak bimbang lagi, untuk tidak ragu lagi bahwa Yesus itu adalah Tuhan sesungguhnya. Allah yang menjelma menjadi manusia, Mesias yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Karena cintanya dia rela disalibkan, karena cintanya dia rela disiksa, dibunuh, dan mati disalib. Semuanya itu karena Tuhan mencintai, bukan karena apa-apanya manusia, tetapi karena manusia sungguh-sungguh mencintai manusia, atau sudah terlanjur mencintai manusia sehingga dia rela mengorbankan dirinya, bahkan mengorbankannya di salib. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita sekiranya iman kita diperteguh dengan bacaan-bacaan Injil ini. Kata-kata Tuhan, kata-kata Yesus sebelum dia menderita, tak ada yang tidak benar, tetapi semuanya dibuktikan oleh Tuhan sendiri. Tuhan bangkit sudah disampaikannya kepada para murid sebelum dia menderita, sebelum dia wafat di salib. Dan juga tentunya peristiwa penampakan itu mau memperteguh akan apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, akan memperteguh peristiwa kebangkitan yang dialami oleh Yesus kepada murid-muridnya, dan untuk kita semua tentunya. Jadi Yesus itu adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dia sungguh-sungguh menjadi manusia sama seperti kita, mencintai kita apa adanya, dan di dalam peristiwa kebangkitan dia kembali kepada kemuliaannya, dan kita pun diajak oleh Tuhan untuk mengambil bagian di dalamnya melalui tindakan-tindakan baik kita.
Semoga bacaan hari ini semakin memperteguh iman kita.